Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya yaitu tentang kontrak bisnis. Yaitu yang pertama, pengertian hukum bisnis atau pengertian hukum kontrak, yaitu merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Jadi, hukum kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan antara belah pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan objek perjanjian atau prestasi. Sedangkan pengertian hukum kontrak menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Michael de Bailes, pengertian hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Definisi hukum kontrak menurut Bailes ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan. Yang kedua, ada dari menurut Lawrence M. Friedman, pengertian hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Apabila kita mengkaji aspek pasar, tentunya kita akan mengkaji dari berbagai aktivitas bisnis yang hidup dan berkembang dalam suatu market. Dalam berbagai market tersebut terdapat berbagai macam kontrak yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual beli, beli sewa, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal. Hukum kontrak adalah hukum yang melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan yang nyata maupun yang tidak nyata, kinerja pelayanan dan pembayaran tersebut dengan uang. Selanjutnya, ada syarat-syarat hukum kontrak. Yang pertama, syarat subjektif yang terdiri dari kecakapan untuk membuat kontrak dan kesepakatan mereka yang mengikatnya sendiri. Yang kedua, syarat objektif. Yang pertama, suatu hal, objek yang tertentu dan suatu sebab yang halal atau kausa. Sumber hukum kontrak, yaitu sumber hukum kontrak yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari yang pertama, Allgemeine Befehlingen van Wetgeving atau yang sering disebut dengan AB. Yang kedua, KUH Perdata. Yang ketiga, KUH Dagang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keenam, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Yang kedelapan, tentang cara konstruksi. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kesembilan, tentang arbitras dan alternatif pilihan. Yang ke-10, penyesuaian sengketa. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Yang ke-12, tentang perjanjian internasional. Selanjutnya, ada risiko wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Penyebab terjadinya wan prestasi adalah yang pertama, adanya kelalaian debitur atau nasabah. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya atau disebut dengan debitur jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa di mana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau menduga bahwa dengan perbuatan sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian yang sangat besar. Yang kedua faktornya adalah karena adanya keadaan memaksa atau disebut dengan overmatch atau force majeure. Keadaan memaksa ialah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya. Peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini, debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Selanjutnya ada macam kontrak. Macam kontrak di antara lain, yang pertama perjanjian kredit, yang kedua perjanjian leasing atau disebut dengan kredit bank, yang ketiga perjanjian keagenan dan distributor, yang keempat perjanjian franchising dan lisensi. Selanjutnya ada perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Perjanjian syariah adalah perjanjian yang dibuat mengikuti ketentuan syariah. Sumber hukum syariah adalah Al-Quran dan hadis. Rukun dan syarat perjanjian syariah, yaitu rukunnya di antaranya ada penjual, pembeli, barang, harga, akad atau ijab kabul. Syarat akad yaitu yang pertama, barang atau jasa harus halal. Yang kedua, harga barang atau jasa harus jelas. Yang ketiga, tempat penyerahan harus jelas. Yang keempat, barang-barang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Jenis bisnis syariah. Jenis yang pertamanya adalah bagi hasil atau musyawarah, mudarabah, muzaraah, musakoh. Yang kedua, jual beli yang terdiri dari murabahah, salam, istiqnah, ijarah. Yang ketiga yaitu simpan atau titipan atau disebut dengan wadiah. Yang keempat, sewa. Yang kelima, jasa. Yang keenam, perjanjian menurut prinsip ekonomi syariah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.